Setiap dari orang yang beriman itu dilindungi oleh satu malaikat pelindung, mulai dari hari kejadiannya sampai pada hari meninggalnya. Hari kejadiannya ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dalam rahim mamanya, diberi seorang malaikat pelindung, sampai nanti hari meninggalnya untuk mengantarkan kepada akhirat atau untuk mengantarkan kepada pengadilan Tuhan. Itulah kenapa ketika dalam cerita kitab suci Tuhan memberikan satu perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus. Lazarus diantarkan malaikat menuju kepada pangkuan Abraham. Itulah kenapa juga kita sebagai manusia teringat pada tujuan kita terakhir, karena malaikat yang selalu memandu dan mengarahkan tujuan kita. Jadi manusia seperti kata Santo Agustinus akan gelisah senantiasa sampai menemukan Tuhan. Kalau kita mendengarkan Injil yang tadi kita dengar bagian kalimat terakhir, jangan menganggap rendah anak-anak itu, sebab tadi masih ingat malaikat-malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa di surga. Jadi maksudnya adalah malaikat pelindung itulah yang membuat koneksi langsung kita kepada yang ilahi. Meskipun dari sisi kemanusiaan kita seringkali hal-hal yang lain, hal-hal duniawi, hal-hal jasmani yang mengacau balokan, tanda petik saya pakai bahasa kiasan, sinyal kuat seperti itu. Manusia itu berbadan, sedangkan malaikat tidak berbadan. Manusia berbadan, itulah kenapa kita punya segala macam yang harus dipuaskan secara sensasi fisik. Malaikat berbeda. Malaikat tidak punya badan sehingga mereka tidak punya keinginan-keinginan fisik. Mereka tidak haus, mereka tidak lapar, mereka tidak punya keinginan yang sifatnya sensasi badaniah seperti kita. Kalau kita dari ujung kepala sampai ujung kaki minta dipuaskan, malaikat tidak. Jadi malaikat punya sinyal kuat sekali kepada tujuan akhir kita. Itulah kenapa perlu malaikat pelindung bagi setiap orang beriman, mengingatkan tujuan akhir kita. Kalau kita mengenal hati nurani, kita mengenal bisikan batin, seringkali itu juga, kalau bahasa iman kita, itu tuntunan malaikat. Hanya repotnya adalah, ini bagian repot memang. Bisikan Roh Kudus yang kadang melalui bisikan malaikat, itu lemah sekali, dan hanya bisa didengarkan kalau kita punya keheningan batin. Keheningan batin kalau bahasa Alkitabnya damai sejahtera. Tidak khawatir dengan segala sesuatu di dunia ini. Repotnya begitu. Suara malaikat, apalagi suara Roh Kudus, hanya bisa didengarkan dalam keheningan batin. Maka Tuhan mengatakan jangan banyak khawatir, jangan banyak gelisah, jangan banyak cemas, karena itu mengganggu sebenarnya sinyal kuat yang kita punya. Maka kalau hari ini gereja sedunia merayakan malaikat pelindung, satu, diingatkan pada koneksi langsung kita pada Allah. Malaikat memandang wajah Bapamu. Dua, diingatkan pada tujuan akhir kita. Bacaannya persis sama dengan hari kemarin sebenarnya. Kalau mencermati hari kemarin, bacaannya persis hari ini, hanya hari ini tambah satu ayat bagian terakhir. Kemarin kan mengenai anak kecil juga, hari ini juga. Hanya ditambahkan satu ayat terakhir, yaitu mereka selalu memandang wajah Bapamu yang di surga. Jadi mengingatkan tujuan akhir kita. Nyambung dengan hari kemarin, dalam bahasa puitik saya mengatakan, kita manusia beriman, itu kaki menginjak bumi, tapi pandangan terarah pada surga. Kadang-kadang kuat buminya, kadang-kadang kuat surganya. Kadang-kadang ya kacau juga, berdebu dan bertanah ini, tapi tetap ingat, memandang wajah Bapamu di surga itu tujuan akhir itu. Dan itulah makna dari perayaan hari ini para malaikat pelindung. Nanti katekese mengenai Paulus setelah misa kita bisa bahas terkait dengan Alkitab, karena kita berada di tempat on the spot langsung Rasul Paulus berada. Sementara demikian dulu pemilih mengenai malaikat pelindung. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Kita siapkan